Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada makalah kami, ini akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran active learning bahasa Arab. Di antaranya yaitu question student have, reconnecting, pengajaran sinergetik, trading place, resume kelompok. Apakah istilah-istilah tersebut dan bagaimana cara pengajarannya? Nah, langsung saja yang pertama yaitu question student have. Metode ini yaitu pertanyaan dari siswa. Strategi ini digunakan untuk mempelajari tentang keinginan dan harapan anak didik sebagai dasar untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Strategi ini menggunakan sebuah teknik untuk mendapatkan partisipasi siswa melalui sebuah tulisan. Hal ini sangat baik digunakan pada siswa yang kurang berani mengungkapkan pertanyaan, keinginan, dan harapannya melalui percakapan. Adapun prosedurnya, di antara lain, guru membagikan kartu kosong pada siswa. Kemudian siswa diminta menulis beberapa pertanyaan yang mereka miliki tentang mata pelajaran yang sedang dipelajari. Semisal siswa sedang mempelajari perbedaan lafal, falco, dan ala, tetapi mereka belum paham dan tidak berani mengungkapkan pertanyaannya secara lisan. Nah, di sini bisa digunakan dalam menanyakan pertanyaan tersebut melalui sebuah tulisan. Setelah itu, putarlah kartu tersebut searah jarum jam. Ketika setiap kartu diedarkan pada peserta berikutnya, peserta tersebut harus membacanya dan memberikan tanda centang jika pertanyaan yang diajukan mereka sama dengan pertanyaan temannya yang lain. Nah, yang membaca itu teman yang di sebelahnya. Jadi, apabila ada pertanyaan yang sama dengan teman yang lain, nanti bisa dikumpulkan jadi satu. Kemudian saat menjawab tidak harus satu persatu dijawab, tetapi lebih kemudian putarlah kartu tersebut searah jarum jam. Ketika setiap kartu diedarkan pada peserta berikutnya, peserta tersebut harus membacanya dan memberikan tanda cek jika pertanyaan yang diajukan mereka sama. Nah, setelah kartu diedarkan, siswa yang mendapat kartu temannya itu membacanya dengan suara yang keras agar jika ada pertanyaan temannya yang lain yang sama nanti bisa dicentang agar guru tidak mengulangi jawaban atas pertanyaan siswa yang sama. Saat kartu kembali pada penulisnya, setiap peserta telah memeriksa semua pertanyaan yang diajukan oleh kelompok tersebut. Dalam fase ini akan mengidentifikasi pertanyaan mana yang paling banyak dipertanyakan oleh siswa. Jadi, guru akan tahu mana materi yang belum difahami oleh siswa dan mana materi yang sudah difahami oleh siswa. Nah, jawaban atas masing-masing pertanyaan tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui jawaban langsung pada saat itu juga, dan bisa juga menunda jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut sampai waktu yang tepat. Kalau waktunya nggak cukup kan bisa minggu depan atau minggu depannya lagi, seperti itu. Atau juga meluruskan pertanyaan yang tidak menunjukkan suatu pertanyaan. Dan selanjutnya yaitu panggil beberapa peserta untuk berbagi pertanyaan secara sukarela, sekalipun pertanyaan mereka tidak memperoleh suara terbanyak. Jadi bisa mewakilkan beberapa siswa untuk memberikan suatu pertanyaan, meskipun pertanyaannya tersebut itu bukan suatu pertanyaan yang paling banyak dipertanyakan oleh siswa yang lain. Terus yang terakhir yaitu kumpulkan semua kartu. Mungkin saja kartu tersebut yang berisi pertanyaan tadi dijawab pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya yaitu strategi reconnecting atau menghubungkan kembali. Strategi ini digunakan untuk mengembalikan perhatian anak didik pada pelajaran setelah beberapa saat tidak melakukan suatu aktivitas tersebut. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran yang sudah selesai, di mana guru berusaha mengingat-ingatkan kembali pembelajaran tersebut. Bisa dikatakan, pembelajaran ini merupakan cara untuk mengevaluasi pembelajaran yang hampir selesai. Semisal, pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan terakhir dalam semester 3. Nah, sepanjang semester 3, kita telah mempelajari apa itu maharah, istima, kalam, qiraah, kitabah, mufradat, dan lain sebagainya. Nah, di situ kita dipancing sebuah pertanyaan yang mengingatkan tentang apa materi-materi yang telah
dipelajarkan pada siswa. Adapun prosedurnya, antara lain, ajaklah anak didik kembali kepada pelajaran. Jelaskan pada siswa bahwa menghabiskan beberapa menit untuk mengaitkan kembali pelajaran dengan pengetahuan anak akan memberi makna yang berarti. Jadi sebelum melakukan strategi reconnecting ini, guru menjelaskan bahwa pertemuan ini itu mengingat-ingat kembali pelajaran yang telah dipelajari oleh siswa. Setelah itu, guru mengajukan beberapa pertanyaan tentang materi yang telah dipelajari. Untuk mendapatkan respon siswa, guru dapat menggunakan salah satu format, seperti subkelompok atau pembicara dengan urutan panggilan berikutnya. Jadi di sini guru bisa membentuk sebuah kelompok atau bisa juga siswa menyebut teman yang sebelahnya. Kemudian hubungkan dengan topik sekarang. Yang selanjutnya yaitu strategi pengajaran sinergetik. Strategi pengajaran sinergetik ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada siswa membandingkan pengalaman-pengalaman yang telah mereka peroleh dengan teknik berbeda yang mereka miliki. Metode ini memungkinkan para siswa yang memiliki pengalaman yang berbeda dalam mempelajari materi yang sama untuk saling membandingkan catatan mereka. Adapun prosedurnya di antara lain, bagi kelas menjadi 2 kelompok. Salah satu kelompok dipisahkan ke ruang lain untuk membaca topik pelajaran. Kelompok yang lain diberikan materi yang sama dengan metode yang diinginkan oleh guru. Nah, jadi di sini ada 2 kelompok. Yang satu kelompok yang disuruh untuk membaca, yang satu kelompok yang disuruh untuk mendengarkan suatu materi pembelajaran. Yang tadi pasangkan masing-masing anggota kelompok pembaca dan kelompok penerima materi tadi dengan tugas menyimpulkan atau meringkas materi pembelajaran yang telah mereka dapatkan. Mungkin itu dari kami. Yang selanjutnya yaitu strategi trading place yang akan dijelaskan oleh. Baik, terima kasih. Selanjutnya melanjutkan pembahasan kedua dari materi pertama mengenai strategi active learning dalam bahasa Arab. Strategi yang nomor 4 ini yaitu strategi trading place, atau bisa disebut dengan pindah posisi ataupun yang lainnya. Metode ini memungkinkan peserta didik lebih mengenal, tukar-menukar pendapat dan pertimbangan gagasan, nilai atau pemecahan baru terhadap berbagai masalah. Itu seperti merasakan suatu hal apa yang dihadapi seorang, berpindah tempat seperti itu. Ya. Adapun prosedurnya adalah yang pertama, cara-cara trading place itu seperti apa. Yang pertama itu beri peserta didik 1 atau lebih catatan post-it. Tentukan apakah tersebut akan berjalan lebih baik dengan membatasi para peserta didik terhadap 2 atau beberapa kontribusi. Kedua, mintalah mereka untuk menulis dalam catatan mereka yang satu dari hal berikut. Dari kertas-kertas tadi, mintalah anak didik tadi untuk menulis sebuah yang berkaitan seperti nilai yang mereka pegang, atau pengalaman, atau ide, ataupun fakta, ataupun sebuah gagasan seperti itu. Setelah peserta didik menulis materi itu, kemudian mintalah peserta didik menempelkan catatan tadi yang telah ditulis pada pakaian mereka, pada pakaian belakang, dan mengelilingi ruangan dengan satu sambil membaca tiap catatan milik teman mereka. Jadi setiap teman tadi sudah menulis dari apa yang dia kehendaki, berupa pengalaman, gagasan, ataupun mengenai ide seperti itu. Kemudian teman-teman berjalan dan teman satu sama lain saling membaca apa yang ditulis dari teman tadi. Kemudian nomor 4 yaitu kemudian suruhlah para peserta didik berkumpul sekali lagi dan mengasosiasikan sebuah pertukaran catatan-catatan yang telah diletakkan pada tempatnya satu sama lain. Kemudian 5 yaitu kumpulkan kembali di kelas tersebut dan mintalah para peserta didik berbagi pertukaran apa yang mereka buat dan mengapa demikian. Misalnya seperti ketika ada 1-2 orang anak A dan B, yang A dan B, yang B itu menghendaki apa yang diinginkan anak A. Misalnya A itu menceritakan dia menulis sebuah pengalaman. Dia menulis sebuah pengalaman
misalnya keliling ke Eropa, seperti itu. Dan kemudian B itu menghendaki ingin mengetahui pengalaman seperti apakah yang telah didapatkan oleh temannya A tadi. Kemudian strategi yang terakhir yaitu strategi resume kelompok. Nah, strategi resume kelompok merupakan cara yang menyenangkan untuk membantu para peserta didik lebih mengenal atau melakukan kegiatan membangun tim dari sebuah kelompok yang para anggotanya telah mengenal satu sama lain. Namanya kelompok satu sama lain lebih mengenal akan lebih menghasilkan hasil yang lebih baik. Kemudian prosedur strategi resume kelompok yang pertama, bagilah peserta didik ke dalam beberapa kelompok. Dibagi menjadi beberapa kelompok, misalnya ada 20 anak didik, dibagi menjadi 4 kelompok, 5-5. Kemudian beritahukan kelas itu bahwa kelas berisi sebuah kesatuan bakat dan pengalaman sangat hebat. Kelas itu adalah kelas yang sangat hebat. Kemudian sarankan bahwa salah satu cara untuk mengenal dan menyampaikan sumber mata pelajaran adalah dengan membuat resume kelompok. Kemudian yang keempat itu berikan kelompok cetakan berita dan penilai untuk menunjukkan resume mereka. Resume tersebut seharusnya memasukkan beberapa informasi yang bisa menjual kelompok tersebut secara keseluruhan. Nah, yang kelima yaitu ajaklah masing-masing kelompok untuk menyampaikan resumenya. Jadi kelompok itu saling bersaing. Sekiranya kelompok itu kelompok yang terbaik. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa kelas berisi sebuah kesatuan bakat dan pengalaman yang sangat hebat. Itu materi dari kami mengenai strategi active learning bahasa Arab. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.